Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 4 yang beranggota 3 orang. Yang pertama Nabila, yang kedua Nurul Husna, dan yang ketiga saya sendiri, Selawati, telah menyelesaikan tugas makalah dari dosen pengampu yang terhormat Ajidah MPD dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab dengan tema Ilmu Tarakib, Nahwu dan Shoraf di tingkat MI. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tarakib, yakni Nahwu dan Shoraf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tarakib, nahwu, dan saraf. Yang pertama itu adalah tarkib, yang artinya aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Jadi, materi tarakib itu membahas tentang susunan kata atau struktur penataan kata yang menjadi kalimat itu memiliki sebuah makna, yang mana dalam artian bahasa Arab itu jumlah mufidah. Dalam secara umum yang disebut tarakib dalam bahasa Arab itu adalah susunan yang ditinjau dari ilmu nahwu dan ilmu saraf. Adapun pengertian ilmu nahwu di dalamnya membahas tentang aturan atau harakat akhir dalam suatu kalimat, yaitu membahas akhir harakat dalam kalimat itu, yang mana harakat itu adalah dhammah, rafa, kasrah, jar, fathah, nasab, sukun, jazam. Yang contohnya Zaidun, Zaidin, Zaidan. Adapun shoraf itu membicarakan perubahan bentuk suatu kata kerja dan juga perubahan bentuk kata kerja sesuai pelaku dari perbuatan tersebut. Jadi shoraf itu perubahan dan perpindahan yang mengubah bentuk asal kepada bentuk-bentuk lain untuk mencapai arti yang dikehendak, yang hanya bisa tercapai dengan ada perubahannya. Jadi shoraf itu ada fi'il madhi dan fi'il mudhari' dan fi'il amr, yang mana contohnya itu daraba, yadribu, idrib. Itu sesuai pelaku dari perbuatan tersebut. Jadi perbedaan antara nahwu dan saraf itu, nahwu itu menjelaskan i'rab dan bina pada kalimat, harakat akhir pada kalimat. Adapun saraf itu menjelaskan perubahan dan perpindahan yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Selawati akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran tarakib atau nahwu dan shoraf. Yang A, memperbaiki uslub-uslub dari kesalahan secara nahwiyah. Kalau kita belajar nahwu shoraf, otomatis kita bisa memperbaiki uslub-uslub atau tatanan-tatanan yang secara nahwiyah, yang mana di sana ada kesalahan dalam peletakan, misalnya seperti harakat atau fi'alnya dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu kalau itu salah dan bisa memperbaikinya. Lalu yang B, melatih murid berpikir dan menemukan perbedaan struktur kata. Dalam nahwu shoraf, seorang murid itu akan terlatih untuk berpikir, dan dengan nahwu shoraf juga mereka akan mempelajari dan menemukan perbedaan struktur kata atau perbedaan dari tiap-tiap kata. Misal dari kata kitabun dan kitabatun. Nah, itu kan berbeda katanya, otomatis berbeda pula maknanya. Lalu yang C,
pengembangan materi kebahasaan agar mudah dipahami. Dengan adanya nahu dan sorof, murid itu akan berkembang kebahasaan. Jadi tidak asal bicara, tidak asal menulis sebuah bahasa Arab, tetapi dengan kaidah ilmu nahu dan sorof yang benar. Lalu yang D, mensistematiskan pengetahuan kebahasaan murid. Maksudnya tersistemkan. Jadi ilmu kebahasaan seorang murid dengan adanya nahu sorof ini tidak sembarangan, jadi sistematis, yakni teratur. Nah, dengan adanya aturan-aturan itu akhirnya bahasanya yang digunakannya juga semakin jelas maksud dan kalimatnya. Lalu yang E, membantu murid dalam meningkatkan ketajaman kajian serta meningkatkan rasa bahasa. Dengan adanya nahu sorof ini akan membuat murid meningkat lagi ketajaman atau kepekaan dalam kajian berbahasanya serta meningkatkan rasa bahasa. Itu maksudnya kecintaan seorang murid terhadap bahasa itu sendiri. Kecintaannya akan semakin meningkat karena adanya variasi, yakni variasi dari bahasa yaitu nahu dan sorof. Lalu yang F, melatih murid-murid dalam menggunakan kata dan kalimat secara benar. Yang mana yang sebelumnya ada kesalahan dalam menggunakan kata atau kalimat, maka tujuan belajar nahu sorof ini untuk melatih mereka menggunakan kata atau kalimat yang benar. Yang selanjutnya membiasakan murid berbahasa dengan benar. Lalu H, membekali siswa tentang struktur kata dan kalimat serta melatih untuk membedakan antara struktur yang salah dan benar. Jadi siswa dapat dapat membedakan yang mana struktur kata yang salah dan yang mana yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, nama Nurul Husna ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran tarakib di tingkat MI atau strategi pembelajaran nahu dan sorof. Nah, pertama dengan pengenalan kaidah itu dengan cara deduktif dan induktif. Yang kedua, latihan atau drill. Nah, yang mana merangkup latihan mekanis, latihan bermakna, dan latihan komunikatif. Pertama, strategi pembelajaran itu cara-cara untuk mencapai hasil pembelajaran yang berada di bawah kondisi yang berbeda. Strategi pembelajaran ini juga berarti cara-cara yang digunakan oleh pengajar untuk siswa-siswi untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Nah, pemilihan tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik para peserta didik. Nah, yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, pada dasarnya kegiatan pengajaran tata bahasa terdiri dua bagian, yaitu pengenalan kaidah bahasa, nahu dan sorof, dan pemberian latihan atau drill. Kedua kegiatan itu dilaksanakan dengan baik dengan cara pertama deduktif dan induktif. Nah, pertama deduktif ini dimulai dengan memberikan kaidah-kaidah bahasa yang harus dipahami dan dihafalkan, kemudian diberikan contoh. Setelah itu siswa diberikan kesempatan untuk melakukan latihan-latihan untuk menerapkan kaidah atau rumus yang diberikan tadi. Kemudian induktif dengan cara guru pertama menyajikan contoh, setelah itu mempelajari contoh yang diberikan. Nah, siswa dengan bimbingan guru menarik kesimpulan sendiri kaidah bahasa berdasarkan contoh tadi. Lalu mereka tuh dituntut untuk memberikan kesimpulan yang menarik dari mereka sendiri agar skill mereka bisa digali dari sana. Nah, ada dua hal yang perlu dicatat dalam kaidah ini. Pertama, siswa itu tidak harus dituntut untuk menghafal, tapi yang jelas mereka itu mereka menguasai atau paham dengan materi itu. Nah, kemudian metodenya dengan latihan mekanis ini menanamkan kebiasaan dengan memberikan respon untuk mendapatkan respon yang benar. Nah, kemudian latihan bermakna. Latihan bermakna ini bersifat manipulatif karena kalimat yang diucapkan siswa sama sekali tidak dihubungkan dengan konteks dan situasi. Maka latihan bermakna meskipun belum sepenuhnya bersifat komunikatif, tapi sudah dihubungkan dengan konteks atau situasi sebenarnya. Lalu latihan bermakna ini latihan yang sekira-kira latihan positif yang biasanya dalam kehidupan yang sering dipakai lah. Nah, kemudian 3,
latihan komunikatif ini. Latihan ini menumbuhkan daya kreasi siswa dan merupakan latihan berbahasa yang sebenarnya. Nah, lalu komunikatif ini agak lebih ke praktek. Jadi supaya mereka itu lebih kelihatan dari praktek mereka. Dari skill mereka itu kelihatan biasanya dengan praktek di lapangan langsung, seperti mereka berkomunikatif langsung dengan lawan mereka sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal yang menjadi persyaratan dalam pembuatan PPT yang akan dijawab oleh mahasiswa sekalian. Soal yang pertama yaitu apa pengertian tarakib, yang kedua apa pengertian nahwu, yang ketiga apa pengertian sorof, yang keempat sebutkan 3 tujuan dari pembelajaran tarakib, yang kelima berikan contoh latihan mekanis dalam bentuk pengulangan sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 4 meminta maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.